Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran SD Kota Semarang. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak kelas 2, hari ini kita akan mempelajari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks percakapan. Yang kedua, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Yuk dengarkan temanmu membacakan percakapan berikut. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, setelah membacakan teks percakapan tadi, mari kita jawab bersama-sama ya soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Jawabannya adalah isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman adalah menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor. Soal yang kedua, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Jawabannya, yang ada di Kebun Raya Bogor yaitu tanaman hias, hutan lindung, dan pohon-pohon yang rindang. Soal yang ketiga, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Jawabannya, Kebun Raya Bogor harus dibersihkan supaya tetap asri dan indah dipandang. Untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5, anak-anak bisa berlatih menjawab sendiri ya. Nah anak-anak, sekarang mari kita berdiskusi. Jodohkanlah kosakata berikut dengan maknanya. Yang sebelah kiri. Yang pertama, kosakata karya wisata. Apa ya makna dari karya wisata itu? Ya benar, karya wisata bermakna kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Yang kedua, ada kosakata tanaman hias. Apa ya maknanya? Ya benar, makna tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Dan yang terakhir ada hutan lindung. Makna dari hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Selanjutnya, mari kita membaca. Bacaan ini berjudul Hutan Merupakan Paru-Paru Dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak,
berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, setelah membaca tadi, pertanyaannya adalah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Jawabannya bisa kamu tuliskan di buku tulis ya. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar berikut. Sudah? Jika sudah, pertanyaannya adalah, apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Lalu, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, jawabannya bisa kamu tuliskan di buku tulismu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati gambar. Pengamatan gambar tersebut silahkan ditulis dalam bentuk laporan sederhana yang berjudul Kebun Raya Bogor. Tuliskan di buku tulismu ya. Nah, coba sekarang anak-anak amati. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar berikut. Di sebelah kanan ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar pegunungan. Yang kedua ada gambar boneka. Dan yang paling kanan ada gambar ikan. Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Ya, alat dan bahan yang digunakan yang pertama gunting atau pisau cutter. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, kertas. Yang keempat, lem kayu. Dan yang kelima, daun kering. Daun kering ini misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Cara membuat hiasan daun kering yaitu yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Setelah itu, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Yang ketiga, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Dan yang terakhir, hiasan siap untuk dipajang. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan hasil karya Dayu. Di sebelah kiri itu adalah hasil karya Dayu, dan di sebelah kanan itu adalah kotak yang digunakan Dayu sebelum ditempeli oleh daun-daun kering. Nah, kita perhatikan gambar di sebelah kanan ya. Nah, kotak tersebut kira-kira berbentuk apa ya, Nak? Ya, benar. Kotak tersebut berbentuk balok. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Anak-anak masih ingat tidak tentang rusuk, sisi, dan titik sudut? Ya, mari kita belajar bersama. Coba anak-anak perhatikan kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Itu adalah gambar balok. Di sini tertulis banyak rusuknya 12. Kok bisa ya? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12. Berarti benar ya anak-anak? Selanjutnya adalah banyak sisi sama dengan 6. Mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya anak-anak ya? Dan yang terakhir adalah banyak titik sudut berjumlah 8. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya anak-anak jawabannya? Nah anak-anak, setelah anak-anak mempelajari rusuk, sisi, dan titik sudut, mari anak-anak coba untuk mengerjakan dengan cara menjodohkan. Di sebelah kiri ada gambar bangun-bangun ruang, dan di sebelah kanan ada banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Ini ada contoh yang pertama, kemudian ada contoh yang kedua. Untuk nomor 3, 4, 5, dan 6, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya di buku latihan. Nah, anak-anak, tibalah saatnya kita untuk literasi. Di sini ada bacaan yang berjudul Saat Banjir Datang, karya Witaru Erni dan Poppy Rahayu. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Seperti biasa, Kak Nila membacakan buku untuk Banyu. Saat asyik menyimak, Banyu terusik. Ada sesuatu di kakinya. Air! Kok ada tumpahan air sebanyak ini? Banjir! Teriak Kak Nila sambil bergegas menyelamatkan buku-bukunya. Banyu, ayo bantu! Air terus datang, makin banyak. Hanya di laut Banyu melihat air sebanyak itu. Dia menjadi takut. Banyu tidak tahu harus melakukan apa. Dia ingin berada di tempat yang aman dan kering. Hop, aku di sini saja. Apa itu yang bergerak-gerak? Ubur-ubur! Banyu mulai cegukan. Makin dia takut, makin dia sering cegukan. Astaga, mereka mengikutinya. Tolong, aku tidak mau tersengat ubur-ubur, teriak Banyu. Bukan, Banyu, itu bukan ubur-ubur, kata Kak Nilam. Itu hanya kantong plastik. Tak. Bunyi apa itu? Duh, apa lagi yang datang? Kepiting dengan capit teracung. Tempat ini sudah tidak aman. Banyu harus mencari tempat lain. Kak, tolong. Kepiting itu mau mencapitku. Aku takut. Bukan Banyu, itu bukan kepiting. Kak Nila menenangkan Banyu. Itu hanya penjepit. Slur. Banyu mendengar sesuatu lagi. Tentakel menjulur ke arahnya. Banyu yakin kali ini benar-benar dalam bahaya. Kak, ada gurita. Dia mau menangkapku, teriak Banyu. Bukan Banyu, itu bukan gurita. Kak Nilam tersenyum. Itu hanya kain pel. Itu. Banyu melihat sirip hiu. Besar sekali. Kalau siripnya sebesar itu, pasti ikannya juga besar. Giginya juga. Wah, tolong. Aku tidak mau digigit hiu. Bukan, itu bukan hiu. Tenang saja, ada kakak di sini. Namun, Banyu tidak bisa tenang. Bagaimana kalau nanti ada hewan-hewan lain? Banyu akan tetap di sini. Semoga saja mereka tak bisa naik. Namun, air makin tinggi.
Aku harus pindah kemana? Kak, tolong aku. Kot, Banyu, tahu suara itu? Ayo naik, kapal ini akan membawa kita ke tempat aman, seru Kak Nilam. Tot, Banyu menjadi lega. Kapal bergoyang-goyang. Kapal Banyu tak sendiri. Ada juga kapal yang lain. Awas, kapal besar lewat. Tot, tot. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca tentang cerita tadi, sekarang ceritakanlah tentang hal-hal di bawah ini. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita? Yang kedua, di mana ceritanya terjadi? Yang ketiga, kapan ceritanya terjadi? Yang keempat, apa yang terjadi pada awal cerita? Yang kelima, apa yang terjadi selanjutnya? Dan yang keenam, apa yang terjadi pada akhir cerita? Nah, anak-anak bisa menceritakan pada orang tuamu ya. Nah, anak-anak, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, benar. Yang pertama, kamu belajar tentang menyebutkan isi teks percakapan. Yang kedua, menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan. Dan yang terakhir, mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Anak-anak, tetap ingat selalu ya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan cara 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Terima kasih. Anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami, semakin cerdas, dan bertambah wawasan pengetahuannya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.